sebelum itu kita siapkan hati kita, kita angkat satu pujian, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan semua dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan semua dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Doa pembuka saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sebentar kami akan merenungi akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang campur tangan menjamah hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga
Di sana dikatakan, "Ia Tuhan menyegarkan jiwaku." Ia Tuhan menyegarkan jiwaku. Saya berikan judul renungan pada malam hari ini yaitu nyaman pada Tuhan. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang merasa dirinya nggak nyaman dengan penampilannya pada waktu itu. Rupanya mukanya tuh timbul jerawat. Ya, jerawatnya bukan hanya 1-2 tapi lumayan cukup banyak. Jadi dia nggak merasa pede dengan jerawatnya dan itu membuat dia nggak nyaman. Dia malu berkenalan atau bertemu dengan teman-temannya atau dengan lawan jenisnya. Ya, nah buat sini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apakah hal yang tersebut salah? Wajar memang, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita kehidupan kita hendaknya itu didasari, dibangun bukan atas penampilan kita, bukan atas kemampuan kita, bukan atas kepintaran kita, tetapi atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membangun diri kita atas penampilan kita, tenaga kita, relasi kita, keterampilan kita, kecerdasan kita, kita akan merasakan ketidaknyamanan. Ya, karena apa yang kita lihat, penampilan, kemampuan, keterampilan itu ada batasannya. Dan walaupun mungkin kita harus mengasah itu semua, dan itu tidak menjamin kehidupan kita, tidak membuat kita nyaman. Yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tenang adalah firman Tuhan. Yang membuat kita segar di dalam Tuhan itu adalah firman-Nya yang melekat dalam hati kita. Ia Tuhan menyegarkan jiwaku. Jadi buat anak-anak remaja pemuda, ya, jangan membangun dirimu atas dasar penampilanmu. Jangan membangun dirimu atas dasar kemampuan, talenta, kecerdasan yang kau miliki. Ya, walaupun itu hanya mengikuti atau menambah. Tetapi yang terutama dan yang pokok dan yang mendasar adalah bangunlah dirimu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang membangun rumahnya di atas bukit batu. Seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, ia mendirikan rumahnya di atas bukit batu. Walaupun ada hujan, walaupun ada badai, rumah itu tetap kokoh. Nah, buat anak-anak sekaliannya, adik-adik remaja pemuda, Tuhan gak berkata bahwa kehidupan kerohanian kita setelah kita percaya kepada Tuhan gak ada badai, gak ada angin, tidak ada goncangan. Selalu ada, selama kita tinggal dalam darah dan daging dalam dunia ini, selalu ada yang namanya permasalahan, himpitan, tantangan, dan hambatan. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, apakah kita tetap atau kuat melawannya, tetap berdiri kokoh di dalamnya? Itu yang penting. Dan sesuatu yang kuat dan yang kokoh itu adalah firman Tuhan. Jadi kehidupan kita menjadi kuat di kemudian hari. Kehidupan kita menjadi orang yang gagah berani itu karena apa? Karena kita membangun diri kita atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi walaupun kita Kristen, kita harus mengerti dan kita harus terus menerus mengkoreksi pemikiran kita, paradigma kita, keputusan kita, apakah kita itu sungguh-sungguh
padanan atau memegang firman itu dalam hati kita. Jika kita berpadanan berpegang kepada firman itu, percaya walaupun ada tantangan, ada himpitan, kita tetap pede. Percaya karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi selalu segar setiap hari. Ya, walaupun ada masalah, himpitan, tugas-tugas yang banyak, tapi tetap cool gitu ya, tetap segar. Karena Tuhan yang menyegarkan jiwaku. Itu sungguh luar biasa. Jadi kehidupan kita harus lekat dengan Tuhan. Mari buat adik-adik, anak-anak remaja pemuda, ya saya akan tutup dalam doa. Satu himbauan bahwa sangat penting dan satu keharusan bagimu untuk membangun dirimu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman itulah yang penting, ya, bukan atas dasar penampilan, perasaan, ya, atau yang lainnya. Baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang memberikan kepada kami kesegaran, firman-Mu yang memberikan kepada kami kenyamanan. Dunia berubah, usia bertambah, kemampuan kita kami Tuhan semakin berkurang, tapi firman-Mu tidak pernah berubah, selalu memberikan kepada kami Tuhan kesegaran dan demi segaran, sehingga kami ya Tuhan semakin kuat dalam Tuhan, semakin kokoh dalam Tuhan, dan disegarkan senantiasa. Dan kiranya Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam hati kami menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami merasakan ketenangan, kesegaran yang senantiasa yang daripada Tuhan. Walaupun dunia berubah, dunia tidak menjanjikan hal yang baik, tapi tidak menjadi masalah, tidak berpengaruh terhadap kami. Yang terpengaruh adalah perkenanan Tuhan, yang berpengaruh adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat janji-Mu, firman-Mu. Hamba-Mu telah sampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan kiranya firman-Mu ini Tuhan sampaikan dan kerjakan dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui daripada diri kami sendiri. Apa sih yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kami? Apa sih yang menjadi keperluan kami? Semuanya ini kami doakan, kami taruh dalam hadirat Allah. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupi, memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami perlu kemenangan daripada Tuhan. Kami perlu melewati ujian yang kami hadapi bersama dengan Engkau. Sertailah kami semua Tuhan. Sertailah kehidupan kami Allah, keluarga kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Dalam setiap ujian yang kami lewati, kami bisa mengakhiri dengan kemenangan yang bersama, yang berasal daripada Tuhan. Jikalau ada umat-Mu saat ini yang sakit, kami mohon Tuhan, hamba memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa kesembuhan itu mengalir atas tubuh kami. Jikalau kami sedang mengalami ujian, berikan kami jalan keluarnya Allah. Kami mengimani Tuhan, iman kami mengatakan sebesar apapun ujian kami akan keluar dari ujian ini, karena ada campur tangan daripada Tuhan. Buat kami semua Tuhan yang berusaha, yang bekerja, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan kami.
Dimanapun kami berada, Tuhan kami mohon, sertailah kami. Apapun yang kami lakukan, berkatilah ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai saudara, dan berkat kecukupan daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan dibawa oleh Tuhan mengalami kemenangan, karena saudara adalah orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Sekalipun saudara menghadapi ujian, ingatlah bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin.